Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan nikmat, yaitu dengan kita bisa masuk di bulan Ramadan, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat tersebut. Maka kita harus wajib mensyukurinya. Kita gunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan memperbanyak ibadah. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, yang dimana ada orang yang celaka, kata Rasulullah, mereka berpuasa, tapi kata Rasulullah mereka berpuasa tapi termasuk orang yang celaka. Siapa mereka? Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfarolah. Kata Rasulullah, sungguh celaka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka malah menyia-nyiakan waktu mereka di bulan Ramadan, sehingga ketika Allah telah memberikan mereka nikmat di bulan Ramadan, sampai mereka telah melewati bulan Ramadan, tapi dosa-dosa mereka belum diampuni oleh Allah. Maka kata Rasulullah, orang ini termasuk orang yang celaka. Makanya kita, selagi kita mendapatkan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, kita gunakan dengan baik. Kita isi hari-hari kita jangan dengan hal yang sia-sia, kita gunakan dengan baik. Bisa dengan kita membaca Quran, berinfak, beriktikaf. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah tujuan Allah memberikan kita bulan Ramadan. Selama 11 bulan kita banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan. Tapi Allah sangat baik. Allah berikan kita 1 bulan yang dimana Allah minta kepada kita semua untuk fokus dan serius, memperbanyak ibadah, meninggalkan seluruh maksiat yang kita kerjakan. Allah minta 1 bulan saja kita untuk fokus memperbanyak ibadah, amalan-amalan sunnah kita kerjakan, apalagi yang wajibnya. Di bulan Ramadan ini kita khususkan memperbanyak ibadah. Kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik, dengan tilawah, berinfak dan lain segala macamnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka disebutkan Rasulullah. Mereka telah masuk di bulan Ramadan, mereka menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan, sehingga telah mereka lewati bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Kita bisa di bulan Ramadan ini, di siang harinya, karena kebanyakan orang-orang di luar sana, di siang hari bulan Ramadan, mereka menggunakan waktu mereka hanya untuk tidur, bermain HP, nonton TV dan lain segala macamnya, dengan hal yang sia-sia. Tapi coba kita khususkan, di bulan Ramadan ini kita memperbanyak tilawah kita. Memperbanyak tilawah kita targetkan. Yang selama ini mungkin di luar bulan Ramadan one day one juz, kita tambah lagi 3 juz sehari, 5 juz sehari. Kita bedakan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan di bulan-bulan lainnya. Kita berharap semoga dengan kita memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ini, Allah semakin ridho dengan kita. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan kita berharap dari situlah amalan ibadah kita diterima oleh Allah. Al-Quran yang kita baca akan menjadi pedoman hidup bagi kita. Al-Quran yang kita baca itulah kesuksesan hidup kita. Karena ada seorang syekh dari Yaman yang pernah datang ke pondok kami ini, beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an, wa man aradahuma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang pengen sukses di dunia, maka dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Barang siapa yang pengen sukses, dia ingin hidupnya sukses di akhirat, maka dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan barang siapa yang pengen hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka ia harus berpegang teguh juga dengan Al-Quran. Karena ada seorang syekh,
Beliau ini dulunya ahli maksiat. Ketika di remajanya beliau melakukan banyak maksiat sebagaimana remaja-remaja yang lainnya. Tapi pernah suatu hari seorang syekh yang ahli maksiat dulunya ini ketika dia masa remaja, pergi dia ke masjid mengikuti suatu kajian yang dimana kajian tersebut diisi seorang syekh yang menyampaikan keutamaan Al-Quran. Ayatnya berada di surah At-Taha, berbunyi, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Kata Allah dalam Quran, barang siapa yang berpaling dariku, yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kata Allah, kami akan mengumpulkan orang-orang tersebut yang jauh dari Al-Quran di yaumul mahsyar dalam keadaan buta. Padahal mereka di dunia bisa melihat dengan baik. Tapi kenapa ketika di yaumul mahsyar Allah mengumpulkan mereka dalam keadaan buta? Kemudian orang-orang yang buta ini bertanya kepada Allah, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa kami ketika Engkau kumpulkan kami di sini, kami dalam keadaan buta? Padahal di dunia kami bisa melihat dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Apa kata Allah? Itulah balasan bagi kalian ketika kami menurunkan ayat-ayat Quran kepada kalian sebagai petunjuk keberkahan bagi kalian, tapi kalian malah melupakannya, kalian malah menjauhi Al-Quran. Maka pada sekarang ini kata Allah, aku pun akan meninggalkan kalian, aku pun akan melupakan kalian. Maka daripada itu, kita manfaatkanlah waktu kita di bulan Ramadan ini. Di siang harinya memperbanyak tilawah, di malam harinya kita memperbanyak tahajud, kita memperbanyak tadarus Quran. Kita berharap 11 bulan yang telah lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, entah itu dosa yang kecil yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kita berharap setelah kita melewati bulan Ramadan ini, seluruh amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.